setiamu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu yang sungguh ajaib. Buat setiap kami terima keselamatan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, Engkau yang memimpin dari awal sampai akhirnya. Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami, dan kami pulang dengan sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kasih Tuhan sungguh luar biasa dan ajaib. Kasih manusia ada batasnya, tapi kasih Allah kita, kasih yang tidak pernah terbatas. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan.
besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Sebentar mimbar saya serahkan pada hamba-Nya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Selamanya Tuhan. Yes. Kasih Yesus. Pagi hari ini kami datang menghampiri Engkau Bapa. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah yang mengasihi kami, yang rela mengorbankan diri-Mu di Gunung Golgota, supaya kami yang berdosa, yang seharusnya masuk ke dalam kematian yang kekal, tetapi oleh karena kasih-Mu Bapa, kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, benar Engkau adalah Allah kami yang mengasihi kami, dan kami tidak dapat membalas kasih-Mu. Sebagaimana pujian yang kami naikkan pagi hari ini, dengan apa kami bisa membalas kasih-Mu? Satu hal yang Engkau mau kami lakukan, yaitu kami tetap mengasihi Engkau, kami tetap setia mengiring Engkau, kami tetap melakukan kehendak-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa-Mu sendiri ya Tuhan, akan bekerja di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kuasa-Mu sendiri akan mengurapi kami ya Tuhan. Kuasa-Mu akan meliputi pikiran, hati dan jiwa kami, sehingga firman yang kami dengar berkaitan dengan hari kematian-Mu ya Tuhan, itu akan mendatangkan kekuatan iman di dalam diri kami, menyadarkan siapa sesungguhnya kami ini.
Kami perlu firman-Mu. Sebab itu Tuhan, Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Engkau sendiri akan membentuk kami seturut rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, bersabdalah karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Pagi hari ini kita berkumpul di rumah Tuhan ini dalam rangka memperingati hari kematian Yesus. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang bertanya, mengapa kematian itu diperingati? Bukankah kematian itu sesuatu yang menyakitkan? Bukankah kematian itu sesuatu yang membuat hati manusia itu merasa sedih? Saudara yang dalam Tuhan, betul, itu tidak salah. Tetapi kita memperingati hari kematian bukan oleh karena Yesus yang kita peringati hari kematiannya hari ini mati seterusnya, itu tidak. Kenapa kita memperingatinya? Karena kematian dengan kebangkitannya merupakan satu package, merupakan satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Dia betul, dia sudah mati. Tetapi dia tidak mati untuk selama-lamanya. Dia bangkit, sebab itulah kita rayakan kematiannya ini. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang Yesus lakukan adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di luar nalar manusia. Tetapi tetap dilakukan oleh Yesus karena dia mengasihi saudara dan saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan berkaitan dengan hari kematian yang berjudul berkat dari salib Kristus. Ya, tidak bisa muncul di layar. Kita bersabar, barangkali sedang diutek-utek di bawah. Oh iya, lagi dioprek ya, lagi dioprek. Oke, tidak masalah. Nah, baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 17b. 1 Korintus 1 ayat 17b. Ya, bagi mereka yang bawa Alkitab, tolong Alkitabnya dibuka. Kita akan membaca satu ayat ini yang pendek karena kita hanya membaca bagian B-nya saja. 1 Korintus 1 ayat 17b saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, jangan sampai salib Kristus itu menjadi sia-sia. Bisakah salib Kristus itu menjadi sia-sia? Bisa. Kapan akan menjadi sia-sia? Waktu kita tidak ingat apa yang Yesus lakukan. Maka semua yang sudah Yesus lakukan untuk menyelamatkan saya, untuk menyelamatkan saudara, untuk menyelamatkan kita semua, seolah-olah menjadi tidak berguna. Menjadi sia-sia. Kenapa? Kita melupakannya. Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa menjadi sia-sia? Kita menjadi orang yang seolah-olah tidak percaya bahwa benar yang namanya Yesus Kristus itu mati di salib. Kita terpengaruh oleh lingkungan kita. Kita terpengaruh oleh situasi di sekeliling kita. Sehingga kita pun menjadi ragu-ragu. Kita pun menjadi bimbang. Kita pun akhirnya menjadi tidak percaya bahwa sesungguhnya Yesus sudah mati. Saudara yang ke dalam Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang diingatkan Rasul Paulus kepada kita semua. Supaya yang namanya kematian Kristus itu tidak sia-sia. Dan kita akan selalu mengingatnya. Kenapa? Melalui kematian itu kita beroleh keselamatan. Melalui kematian itu kita beroleh pengampunan dosa. Melalui kematian itu kita mendapat tiket untuk masuk ke dalam surga. Saya pakai istilah tiket. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, sebab itulah Rasul Paulus mengingatkan kita supaya salib Kristus jangan menjadi
sia-sia. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, berbicara mengenai sia-siaan, kenapa? Karena orang yang tidak percaya Yesus, orang yang tidak percaya bahwa salib Kristus itu menyelamatkan orang berdosa, akan berpikir dan selalu berpikir bahwa orang Kristen itu mempercayai sesuatu yang sia-sia. Mempercayai sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat di dalam hidupnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang banyak yang berpikir seperti itu. Nah, benarkah kalau mereka berpikir seperti itu? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita jangan terpengaruh. Kenapa? Karena firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 berkata, saudara bisa lihat di dalam tayangannya ya, sekarang sudah bisa muncul. Di dalam tayangan ini 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, buat mereka yang akan binasa, firman Tuhan katakan, perhatikan kata-kata itu. Buat mereka yang akan binasa memang pemberitaan salib itu adalah suatu kebodohan. Saudara dan saya bukanlah orang-orang yang akan binasa. Karena kita sudah diselamatkan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berhak masuk ke dalam kerajaan surga. Sehingga yang namanya berita salib itu bukan suatu kebodohan. Nah, persoalannya adalah Bapak Ibu Saudara, kenapa orang-orang yang tidak percaya itu mempunyai pandangan, mempunyai pengertian, mempunyai pemikiran bahwa percaya kepada salib itu adalah suatu kebodohan. Karena cara pandangnya berbeda. Cara memandangnya. Saudara, kalau kita sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh memandang sesuatu hanya dari sudut jasmani saja. Kita tidak boleh memandang sesuatu hanya dari sudut mata jasmani saja. Misalnya, kita melihat yang namanya kesembuhan, saya ambil istilah yang biasa kita hadapi aja. Kesembuhan itu tidak mungkin hanya bisa terjadi hanya oleh karena doa. Orang yang tidak percaya akan hal ini akan berkata itu tidak mungkin. Kenapa? Mereka melihat apa yang secara mata jasmani yang mereka lihat. Mereka melihat bahwa yang menyembuhkan seseorang dari sakit itu adalah obat. Diberikan kepada dokter, bisa dijelaskan secara logika bahwa obat itu akan bekerja dengan cara seperti ini, sehingga menghasilkan kesembuhan. Tetapi yang namanya kesembuhan ilahi tidak bisa dijelaskan dengan logika. Akibatnya apa? Susah diterima atau bahkan tidak diterima oleh beberapa orang tertentu karena melihatnya dari sudut jasmani. Saudara yang dalam Tuhan, saudara dan saya, Tuhan minta bukan hanya kita melihat secara jasmani, tetapi mata hati kita pun, iman kita pun harus berperan untuk dipakai melihat apa yang firman Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga kalau kita menggunakan mata rohani kita menggunakan iman kita mengerti apa artinya kematian Yesus di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Di dalam Kisah 3 ayat 26 ada janji Allah bagi kita semua. Saudara, apa janjinya? Kalau kita baca di dalam Kisah 3 ayat yang ke-26 berkata begini. Dan bagi kamulah Allah membangkitkan hambanya, Yesus yang sudah mati tadi, dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu. Saudara yang dalam Tuhan, jadi
kematian maupun kebangkitan Yesus itu mendatangkan berkat di dalam hidup kita. Ya, itu yang harus kita yakini di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, dan kalau kita mengerti hal ini, kita tahu bahwa dan kita akan mengimani bahwa Yesus itu sesungguhnya sumber berkat. Firman-Nya berkata supaya ia memberkati. Berarti berkat itu ada pada siapa? Ada pada yang punya. Kalau saya tidak punya uang, saya tidak bisa memberikan uang kepada saudara. Tetapi kalau saya punya uang, saya bisa berkata saya akan beri engkau uang karena saya punya uang. Kalau saya tidak melakukannya berarti saya pembohong. Saudara, firman Tuhan berkata ia akan memberkati kamu. Kenapa? Karena memang dia adalah sumber berkat. Dia berkuasa memberkati saudara dan saya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak kali kita ragu di dalam hal ini. Betulkah Yesus itu sumber berkat? Betul saudara, dia adalah sumber berkat. Cuma seringkali kenapa kita meragukannya? Karena kita berpikir satu sisi saja, satu segi saja. Bahwa yang namanya berkat itu adalah dalam bentuk uang. Yang namanya berkat itu adalah dalam bentuk makanan. Yang bisa kita lihat secara mata jasmani. Sesungguhnya yang namanya berkat tidak seperti itu. Tolong diklik. Ya. Kalau kita berkata berkat saudara, itu ada dua macam berkat. Yang pertama adalah berkat rohani. Yang kedua adalah berkat materi atau jasmani. Nah, apa sih berkat itu? Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana dikatakan bahwa berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Berkat adalah karunia. Iya. Karunia itu artinya apa? Sesuatu yang kita beroleh secara cuma-cuma, itu karunia. Kalau kita mendapatkan sesuatu dengan cara kita membelinya, itu bukan anugerah. Tetapi anugerah adalah sesuatu yang kita peroleh dengan cuma-cuma. Saudara yang dalam Tuhan, kita tidak perlu melakukan sesuatu, kita diberi sesuatu. Itu namanya anugerah. Saudara, dan berkat itu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan. Tolong diingat ini karena banyak orang yang lupa. Banyak orang yang berpikir bahwa yang namanya berkat itu apa yang dia minta. Dia minta Tuhan berkati kami Tuhan. Tuhan beri kami berkat-Mu Tuhan. Dia berpikir apa yang dia terima menurut pikirannya itulah berkat. Sedangkan yang dia alami yang bukan dari pemikirannya itu bukan berkat. Keliru saudara. Kenapa? Karena Tuhan berkat itu adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk mendatangkan kebaikan. Sebab itu yang namanya berkat Tuhan itu bisa sesuatu yang menyenangkan kita, bisa juga sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Nah seringkali kita tidak mengerti. Kita mendefinisikan yang namanya berkat itu selalu sesuatu yang menyenangkan hati. Sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Itu berkat. Padahal tidak demikian. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat saya. Tuhan tahu apa yang terbaik buat saudara. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita semua. Sebab itu Dia lakukan itu untuk kebahagiaan kita. Seringkali orang berpikir kalau tidak lulus ujian itu bukan berkat. Itu adalah kutuk.
Tidak lulus ujiannya karena apa? Kalau tidak lulus ujian karena tidak belajar, tidak lulus ujian karena santai saja, tidak lulus ujian karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang pelajar atau seorang mahasiswa, ya salahnya sendiri. Tidak bisa kita berkata, wah ini kutuk dari Tuhan. Salah. Itu kesalahan kita sendiri. Tidak bisa kita salahkan orang lain. Tidak bisa, diri kita ialah yang salah. Kenapa kita tidak belajar? Tetapi kalau kita sudah belajar sungguh-sungguh, kita sudah usaha dengan sungguh-sungguh, ternyata masih tidak lulus, nah itu beda. Itu beda. Ya. Kita perlu belajar dari Tuhan. Tuhan, apa kehendak-Mu di dalam hal ini? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seringkali Tuhan tahu apa akibatnya. Saudara yang dalam Tuhan, dalam arti kata kita hanya tahu sampai sekian. Tapi Tuhan tahu, oh jauh sampai di sana. Nah karena Tuhan tahu sampai di sana, dia melakukan sesuatu yang terbaik buat kita. Tetapi seringkali kita berpikir tidak seperti itu. Ya, termasuk yang tidak lulus ujian tadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ambil contoh yang lain ya. Saudara, ada seorang pengusaha tahu. Saudara, dengan kata lain dia bikin tahu sekaligus menjual tahunya. Nah, dia jual tahunya itu ke pasar. Dan Tuhan menolong dia, Tuhan memberkati dia. Di pasar banyak sekali orang yang membeli tahunya. Sehingga pada waktu menjelang siang tahunya sudah habis. Karena dibeli semua oleh orang-orang yang belanja. Saudara, dia senang sekali. Tetapi pada suatu waktu dia membawa tahunya ini menuju ke pasar, tiba-tiba dia terpeleset. Dia terpeleset dan tahunya tumpah semua ke jalan. Tahunya tidak bisa dia jual. Saudara yang dalam Tuhan, oh dia menyesal, kenapa Tuhan aku jadi gak bisa jual tahu hari ini Tuhan. Kenapa engkau gak melindungi aku Tuhan. Kenapa engkau tidak menjaga aku Tuhan. Mana malaikatmu Tuhan. Kenapa aku sampai terpeleset Tuhan. Sekarang aku tidak bisa menjual tahuku Tuhan. Aku sudah ditinggal oleh mobil yang biasa membawaku dari pinggir jalan menuju ke pasar Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, dia nggak tahu apa sesungguhnya yang akan terjadi. Dan ketika keesokan harinya dia mendengar bahwa mobil yang biasa membawa dia dari pinggir jalan, rumahnya cukup jauh masuk dari jalan, cukup jauh masuk. Sehingga dia harus ke pinggir jalan itu. Di dalam perjalanan menuju ke pinggir jalan besar itulah dia jatuh. Saudara, ternyata mobil itu diceritakan masuk jurang. Supir meninggal. Penumpangnya hampir semuanya meninggal. Yang lain luka-luka parah. Waktu dia mendengar itu dan tahu itu, baru dia, oh terima kasih Tuhan. Ini berkat-Mu. Saudara, seringkali kita tidak mengerti. Jadi jangan pernah mendefinisikan yang namanya berkat itu adalah sesuatu yang selalu menyenangkan hati kita. Sesuatu yang membuat kita bahagia. Tidak selalu seperti itu. Memang berkat itu bisa membawa kita bahagia. Tapi bisa juga tidak. Saudara yang kekasih, ini sangat penting kita mengerti di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya Tuhan. Supaya kita tahu betul bahwa Tuhan senantiasa mengasihi anak-anaknya. Tuhan senantiasa menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan anak-anaknya. Tuhan mempunyai rencana yang baik, bukan rencana kecelakaan bagi anak-anaknya.
Tuhan mempunyai rencana untuk masa depan yang baik buat saudara dan saya. Bukan masa depan hanya di dalam dunia ini saja, tapi juga masa depan nanti di dalam surga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebab itu percayalah terus kepada Tuhan, berimanlah terus kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, kita melihat sekarang bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang memang mau diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya Yesus pada waktu dia ada di dalam dunia ini, tujuannya adalah untuk supaya manusia mendapat berkat melalui apa yang dia lakukan di dalam dunia ini. Ya, saudara, waktu dia memberkati 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang makan, itu tujuannya bukan untuk membesarkan dirinya. Tidak. Tujuannya adalah supaya orang-orang yang kelaparan pada waktu itu bisa dikenyangkan oleh makanan yang mereka perlukan. Itu tujuannya. Bukan tujuannya supaya popularitasnya naik. Bukan tujuannya supaya orang banyak memilih dia. Walaupun pada waktu itu banyak yang mau menjadikan dia menjadi raja. Itu yang salah berpikir tentunya. Tidak demikian. Jadi di dalam hal ini kita mengerti bahwa Yesus memang mempunyai tujuan untuk membuat saudara dan saya terberkati, diberkati hidupnya ini. Saudara, termasuk ketika dia mati di kayu salib. Kalau kita melihat apa yang Yesus lakukan. Waktu dia di hadapan Pilatus. Saudara, Pilatus memeriksa dirinya dan dia tidak mendapati kesalahan Yesus. Tetapi apa yang Pilatus lakukan? Dia takut kalau dia membebaskan Yesus, orang Yahudi akan memberontak terhadap dirinya, melaporkan dirinya kepada kaisar di Roma, dan akan membuat dirinya dicopot oleh kaisar Roma. Saudara, sebab itu dia ingin mempertahankan dirinya. Sehingga dia tahu kebenaran bahwa Yesus tidak salah. Tetapi dia putar kebenaran itu seolah-olah Yesus menjadi orang yang salah. Kenapa? Kenapa seperti itu yang terjadi? Saudara jangan katakan, aduh kasihan Yesus ya. Iya, secara manusia kita bisa mengatakan kasihan Yesus. Tetapi Yesus sudah rela melakukan itu semua. Kenapa? Itu kehendak Bapa di surga. Artinya apa yang dialami oleh Yesus sudah dinubuatkan lebih dulu sekian ratus tahun sebelumnya. Jadi dia hanya menggenapi nubuatan. Dia hanya menggenapi apa yang Bapa ingin dia lakukan. Ketika dia sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Kalau saudara baca firman jelas kok. Dikatakan bahwa Yesus itu tidak mengasihi malaikat. Ya, bukan dia tidak kasih ya. Artinya dia disalibkan itu bukan untuk menyelamatkan malaikat. Dia bangkit bukan supaya malaikat percaya kepada dia. Tidak. Tetapi yang dia ingat adalah kita manusia berdosa ini. Kita yang sesungguhnya akan binasa. Karena kita adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi saudara, berbeda dengan malaikat. Bagaimana dengan Lucifer dan kawan-kawannya? Sudah berdosa ya, sudah selesai. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Berbeda dengan manusia. Kenapa? Allah mengasihi ciptaannya manusia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah yang membuat Yesus rela untuk menerima, mengalami sesuatu yang menurut logika manusia sulit untuk bisa diterima. Tapi kita sebagai orang yang percaya, kita yakini itu terjadi.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sehingga ketika kemudian Pontius Pilatus mengatakan dia ditukar dengan Barabas, orang Yahudi mengatakan biar Barabas aja yang dilepaskan, Yesus harus disalibkan. Wow, makin keterak mereka. Padahal mungkin di antara orang-orang yang teriak salibkan dia adalah orang-orang yang juga pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarai keledai mengatakan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana. Sekarang berbalik, salibkan dia, salibkan dia. Bisa terjadi di dalam hidupku dan hidupmu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya kepadanya, kalau kita menjadi orang yang bimbang di dalam hidup ini, kalau kita meragukan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, kita juga bisa berlaku yang sama. Tadinya percaya Yesus, akhirnya menjadi orang yang tidak percaya Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu Allah tidak mau kita melakukan seperti itu. Ketika kemudian Yesus harus pergi ke Gunung Golgota, dia lakukan itu semua dengan rela. Dia pikul salib yang berat sesungguhnya. Secara manusia, saudara jangan pikir ya dia kan Tuhan. Apalagi kita pernah mendengar istilah, ini istilah ya. Dia itu adalah manusia 100% dan Tuhan 100%. Atau Allah 100%. Saudara yang dalam Tuhan, ini juga sulit bisa dimengerti. Maksudnya apa? Maksudnya dia betul-betul menggunakan tubuh manusia. Dan kealahannya dia lepaskan waktu di Taman Getsemani. Dia mengosongkan dirinya, kata firman Tuhan. Segala fasilitas kealahannya dia lepaskan. Sehingga dia pada waktu itu betul-betul sebagai manusia yang merasakan sakit ketika dia dicambuk. Yang merasakan sakit ketika dia dimahkotai duri. Yang merasakan sakit ketika dia dipaku tangannya dan kakinya. Merasakan sakit ketika darah boleh keluar dari tubuhnya. Saudara yang dalam Tuhan, kenapa dia menggunakan tubuh manusia betul-betul tubuh manusia, bukan tubuh yang ajaib. Nanti waktu dia bangkit, dia menggunakan tubuh yang ajaib. Yang kita kenal dengan istilah tubuh kemuliaan. Ya. Saudara yang ke dalam Tuhan, tetapi sebelum dia disengsarakan, sebelum dia mati di kayu salib, dia menggunakan tubuh manusianya. Jadi betul-betul dia menderita. Sehingga dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, masalahnya ada di mana? Apakah Allah memang meninggalkan dia? Tidak, saudara. Sesungguhnya tidak demikian. Karena Allah tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Hanya khusus untuk Yesus. Allah tidak sanggup melihat dosa manusia yang ditanggung oleh Yesus. Allah tidak sanggup melihat dosa manusia yang dipikul oleh Yesus. Di mana dosa-dosa ini dibawa ke kayu salib dan dipakukan di salib itu. Allah tidak sanggup, sebab itu Allah memalingkan mukanya dari Yesus. Allah tidak mau melihat itu. Dan pada saat itulah Yesus berasa ditinggalkan. Tetapi sesungguhnya Allah tidak meninggalkan dia. Saudara yang dalam Tuhan, satu kali lagi. Karena dia memakai tubuh manusia, dia mengalami hal yang seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan kita melihat bahwa pada waktu dia menghembuskan napasnya yang terakhir, firman Tuhan berkata, tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah.
Ya, saya nggak bacakan karena ini kan sudah sering kali kita baca kisahnya, sejarahnya di dalam Alkitab. Saudara, dari atas ke bawah, tirai bait Allah, gorden bait Allah, gorden kita ini tipis. Tapi gorden bait Allah itu tebal, saudara. Sehingga kalau dia sobek, itu aneh. Karena memang dibuat dari bahan yang sulit secara logika, gampang sobek. Tidak. Kalau kita ini disobek aja susah. Harus pakai gunting, kira-kira begitu. Nah, tabir di bait Allah ini lebih tebal. Dan tidak mungkin bisa robek begitu saja. Tetapi akhirnya yang terjadi adalah tabir bait Allah itu robek, terbelah menjadi dua. Tabir itu gunanya apa sih? Tabir itu gunanya adalah untuk memisahkan ruang maha suci atau maha kudus di mana Allah ada di sana dan ruang suci. Saudara, terpisah seperti itu. Manusia yang tidak kudus masuk ke ruang maha kudus mati. Imam-imam yang mempersembahkan korban bakaran di ruang maha kudus, kondisi dirinya tidak kudus, mati. Sebab itu saudara, imam-imam jubahnya itu pakai keliningan, bunyi-bunyian. Waktu dia berjalan kedengaran itu. Waktu dia masuk di dalam ruangnya maha suci, nggak kelihatan dia ada di dalam mengerjakan apa. Tapi orang tahu dia masih hidup karena masih bunyi. Tetapi kalau sudah tidak ada bunyi, orang tahu. Oh, imam ini sudah mati. Kenapa dia mati? Karena ada dosa yang dia sembunyikan terhadap Tuhan. Dan pada waktu itu, tidak ada orang yang berani masuk untuk mengambil jenazahnya. Sebab itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah di samping imam-imam ini pakai bunyi-bunyian, keliningan atau lonceng-lonceng kecil di jubah di bagian bawahnya ini. Sehingga waktu dia bergerak dia masih kedengaran. Dan kalau tidak kedengaran lagi artinya mati. Untuk mengambil jenazahnya bagaimana? Kakinya diikat. Jadi waktu dia mau masuk ke ruang maha suci itu kakinya diikat. Sehingga waktu dia meninggal, orang nggak masuk ke ruang maha suci. Kalau masuk, mati juga orang itu. Ditarik jenazah dari imam itu. Saudara yang sedang Tuhan, begitu. Tetapi ketika Yesus meninggal, tirai ini terbelah menjadi dua. Artinya apa? Artinya antara ruang yang suci dan ruang yang maha suci itu terhubung. Ada hubungan. Saudara, secara rohani ini mempunyai arti sejak saat itu terjadi hubungan antara Allah dengan manusia. Sejak saat itu. Saudara, dan robeknya bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas mungkin ada manusia yang merobeknya. Karena tirai bait Allah itu kira-kira tingginya seperti dari bawah sini ke atas sana ya. Jadi nggak mungkin kan orang merobek sepanjang ini, nggak mungkin. Dari atas ke bawah. Itu menunjukkan apa? Allah sendiri yang merobek tirai di bait Allah ini. Saudara yang sedang Tuhan, sehingga kita diberkati. Kenapa? Allah tidak lagi menjadi Allah yang jauh. Allah tidak lagi menjadi Allah yang sulit untuk ditemui. Allah tidak lagi menjadi Allah yang menakutkan di dalam hidup kita. Kita jadi mengerti Allah itu adalah Allah yang mengasihi. Saudara yang dalam Tuhan, itulah sebabnya kita mendapat berkat dari salib. Saudara, berkat apa itu? Yang pasti adalah berkat rohani. Dan berkat rohani itu apa saja? Tolong diklik. Ya, kita dibebaskan dari dosa. Saudara yang dalam Tuhan, kalau saudara lihat, ya,
di dalam firman Tuhan itu mengatakan bahwa di dalam 1 Petrus sebentar, ini kok saya agak keliru. Oh enggak, betul. 1 Petrus 2 atau Roma aja dulu ya. Roma 6 ayat 18 itu berkata demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, pada waktu tirai bait Allah terbelah menjadi dua, terjadi perdamaian antara Allah dengan manusia yang berdosa. Kenapa terjadi perdamaian? Karena melalui salib Kristus, saudara dan saya dimerdekakan, dilepaskan, dibebaskan dari dosa. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Tidak ada satu perbuatan pun yang bisa dilakukan oleh manusia yang membuat, silakan Bapak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Tidak ada satu perbuatan manusia yang bisa membuat dosanya itu diampuni, saudara. Apapun yang kita lakukan. Katakanlah kita melukai diri kita, kita menyiksa diri kita. Itu tidak akan membuat dosa kita diampuni. Dosa kita hanya bisa diampuni melalui salib Kristus. Saudara yang ke dalam Tuhan, dan kalau kita lihat lagi di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 itu berkata begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Tuhan mau saudara dan saya yang sudah dibebaskan dari dosa ini, yang sudah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Dengan kata lain, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan mau kita melakukan hal yang seperti itu. Di dalam Titus 2 ayat yang ke-14, Titus 2 ayat yang ke-14 itu berkata, yang telah menyerahkan dirinya siapa itu? Tuhan Yesus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu tempat, bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang wajib berbuat baik, yang rajin berbuat baik. Saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi orang yang rajin berbuat baik, ya. Nah, saudara tahu apa yang dimaksud dengan berbuat baik di dalam hal ini. Saudara yang kekasih, ini yang Tuhan lakukan ketika dia di kayu salib. Sehingga kita berkata kayu salib itu merupakan berkat buat kita. Kenapa kita didamaikan? Karena iblis sesungguhnya sudah dikalahkan. Saudara, iblis itu sudah tidak punya kuasanya lagi. Dia sudah dikalahkan. Iblis dulu berpikir bahwa kalau Yesus sampai disalib, habislah Yesus. Kalau Yesus sampai disalib, habislah pengikut-pengikutnya. Kalau Yesus sampai disalib, habislah orang yang percaya kepadanya. Iblis berpikir begitu. Tetapi apakah seperti itu yang terjadi? Tidak. Justru yang terjadi adalah melalui salib Kristus. Dosa-dosaku, dosa-dosamu, dosa-dosa kita diampuni. Kita dibebaskan, kita dilepaskan dari dosa. Saudara, iblis sudah dikalahkan. Sebab itu tidak ada satu kuasa pun
yang bisa menghalangi kuasa Allah terjadi di dalam hidup kita. Saudara, yang namanya manusia itu bisa dikuasai oleh setan, bisa dikuasai oleh iblis, bisa dikuasai oleh roh-roh jahat. Di dalam Injil Lukas 8 kita membaca satu kisah yang namanya Maria Magdalena itu dikuasai oleh berapa roh? 5? 3? Berapa? Berapa roh? Saudara baca ya di Lukas 8 ayat yang kedua bagian B. Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. 7 roh jahat saudara itu apakah betul-betul 7? Itu kita nggak tahu pasti. Ya, karena bahasa Ibrani itu kadang-kadang mengubahkan sesuatu itu pakai simbol. Angka itu ada simbolnya. Angka 7 menunjukkan angka yang sempurna. Jadi kalau dikatakan 7 itu bisa betul-betul 7. Bisa. Tapi juga bisa angka 7 itu artinya dikuasai sepenuhnya. Dikuasai sepenuhnya. Kalau orang sudah dikuasai sepenuhnya oleh roh jahat, oleh roh iblis, maka dirinya itu akan lupa siapa dia sesungguhnya. Dia akan melakukan di luar kemauannya. Ya, apa yang terjadi terhadap seorang yang di Gadara, saudara tahu ya, di Gadara Yesus melepaskan dia ketika Yesus bertanya kepada iblis yang ada di dalam diri orang itu, siapa engkau? Akulah Legion. Itu bukan nama, tapi itu menunjukkan satu jumlah, jumlahnya itu ribuan. Lah kau bisa? Iblis ada di dalam diri manusia ribuan. Tolong diingat, dia bukan berbentuk materi seperti kita. Iblis itu roh, sehingga bisa masuk ke dalam tubuh manusia berapapun juga. Dalam nama Yesus, berapapun juga iblis yang ada di dalam diri orang itu keluar. Kenapa? Dia sudah dikalahkan. Kita sudah pernah mengalaminya. Ketika kita sedang dalam doa hari Selasa, ya, beberapa waktu yang lalu, ada seseorang yang datang ikut didoakan di tempat ini. Karena apa? Karena dia dikuasai oleh roh jahat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu kita berdoa dalam nama Yesus, ya dia kelihatannya sembuh. Tetapi masih juga merontak-rontak, ya, masih juga berkata-kata yang tidak baik. Kita berdoa lagi, usir lagi dalam nama Yesus. Saudara yang dalam Tuhan, berkali-kali saya sudah capek waktu itu. Anak-anak Tuhan yang lain juga sudah lelah. Hamba-hamba Tuhan yang lain sudah capek. Mau bagaimana lagi? Tetapi Allah tidak meninggalkan kita. Yesus namanya itu betul-betul berkuasa. Sebab itu ketika kita berkata dalam nama Yesus engkau pergi. Dan kali ini dia sungguh-sungguh pergi, saudara. Apa buktinya? Gitu ya. Saudara, kemudian menangis orang ini. Anak ini menangis. Sebut nama Yesus. Katakan Yesus. Yesus. Katakan ampuni saya, ampuni saya. Katakan Yesus, Yesus. Aku mengasihimu Yesus. Oh, dia terus berdoa. Lepas kalau udah gitu. Ya. Tapi saudara, berkali-kali hal itu kita lakukan di tempat ini. Betul, iblis itu sudah dikalahkan. Ya. Dan kita sudah dibebaskan dari dosa. Yang kedua, kita diperdamaikan dengan Allah. Tirebet Allah terbelah menjadi 2, kita diperdamaikan dengan Allah. Kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah, karena apa yang membuat kita menjadi musuh Allah? Bukan manusia ciptaannya, bukan. Tapi dosa yang dilakukan oleh manusia itulah yang membuat manusia itu menjadi musuhnya Allah.
Tetapi ketika dosa kita dilepaskan, dosa kita diampuni, dan kemudian kita diperdamaikan dengan Allah, akibatnya apa? Saudara dan saya menjadi milik Tuhan. Saudara dan saya menjadi miliknya. Ini dahsyat luar biasa. Saudara yang ke dalam Tuhan, dan kalau kita menjadi miliknya, saudara dan saya berhak untuk menerima janji Allah. Janji apa itu? Ya semua janji yang Allah janjikan kepada orang percaya. Itu kita berhak menerimanya. Kemudian kita juga berhak masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang ke dalam Tuhan, itu akibat dari kita diperdamaikan dengan Allah. Berikutnya, yang ketiga, kita diselamatkan. Saudara, coba kita lihat di dalam Roma 5 ayat yang ke-9. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti, bukan mudah-mudahan, bukan kita mudah-mudahan akan diselamatkan, tidak. Firman Tuhan berkata, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara yang dalam Tuhan, firman Allah itu memberikan kepastian. Saudara dan saya itu masuk surga. Kalau segala sesuatu yang gak pasti, gak jelas, bingung gak kita? Bingung ya. Saya masih ingat dulu ada seorang ibu yang bercerita bagaimana ada seorang pemuda yang mencintai anaknya perempuan. Tapi pacaran terus. Ditanya, kapan kamu mau mengawini anak saya? Ya nanti dulu deh Tan. Nanti dulu deh. Kira-kira aja, bilang aja kira-kira kapan. Ya kira-kira akhir tahun deh. Sampai akhir tahun. Ditanya lagi, kapan akhir tahunnya? Nanti dulu deh Tan. Kapan jadinya? Ya kira-kira nanti akhir tahun lagi lah. Akhir tahun lagi. Ditanya selalu begitu. Orang tuanya bilang sampai tahun baru kucing pun. Kucing gak ada tahun barunya ya. Tapi orang tuanya saking jengkel sampai bilang sampai tahun baru kucing pun kamu tidak akan pernah mengawini anakku. Kenapa? Gak ada kepastian dari pemuda ini. Saudara yang dalam Tuhan, gak enak kalau sesuatunya gak pasti. Orang tuanya gak enak, anak itu gak enak. Sama dengan saudara dan saya. Kalau semuanya itu gak pasti. Apa yang kita lakukan, apa yang kita imani, apa yang kita buat saat ini, itu tidak pasti. Semuanya sifatnya mudah-mudahan. Kacau saudara. Tapi firman Tuhan pasti. Saudara mengatakan bahwa saudara dan saya pasti diselamatkan dari murka Allah. Karena apa? Karya Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting kita perhatikan di dalam hidup kita. Karena sejak kita diselamatkan, maka kita menjadi orang yang dibenarkan. Kita menjadi orang yang ditebus. Kita menjadi orang yang tidak disalahkan di hadapan Tuhan. Memang kita adalah manusia yang bersalah, tetapi tidak disalahkan. Firman Tuhan berkata tidak ada manusia yang benar, hanya Allah yang benar. Itu betul. Tapi kita bukan benar dari awalnya. Tadinya kita salah, tapi dosa kita diampuni. Kita menjadi orang yang dibenarkan. Kita menjadi orang yang ditebus oleh darah Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa akibatnya? Akibatnya namaku dan namamu itu tertulis di dalam surga. Nama kita tertulis di dalam surga. Saudara, firman Tuhan berkata, coba kita lihat, ini penting ya. Kita lihat di dalam Wahyu
Wahyu 3 ayat yang kelima. Nanti kita sambung Wahyu 20 ayat yang ke-15. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya. Aku di sini huruf besar. Siapa dia? Yesus sendiri. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu 20 ayat ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Kalau namaku, namamu, nama kita semua tidak ada di dalam kitab Kejadian, kita semua masuk neraka. Saudara, tetapi kita tadi membaca bahwa barang siapa menang. Menang terhadap siapa? Menang terhadap iblis. Menang terhadap siapa? Menang terhadap kejahatan. Menang terhadap siapa? Menang terhadap ketidakadilan. Ia akan dikenakan pakaian putih dan namanya tidak akan dihapus. Waktu kita diselamatkan, nama kita tertulis. Tapi waktu kita menjadi orang yang pecundang, yang loser, yang kalah selalu, iblis terus mau memakai kita dan kita bersedia bekerja sama dengan iblis, berarti kita menjadi orang yang kalah. Walaupun nama kita tadinya sudah tertulis, dihapus. Walaupun saudara awalnya percaya Yesus, walaupun awalnya kita mengiring Yesus, walaupun awalnya kita beribadah, tetapi kalau tidak setia, tidak bertahan sampai ke akhir, saudara dan saya tidak akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, sebab itulah kita tahu sekarang bahwa Tuhan memberikan berkat-Nya secara rohani di dalam kehidupan kita. Tetapi juga secara jasmani. Coba diklik. Nah, saudara, dari mana kita tahu bahwa Tuhan juga memberikan berkat jasmani kepada orang yang dikasihinya? Orang yang melakukan perintahnya. Orang yang setia kepadanya. Ada beberapa nama yang saya munculkan. Saudara kenal siapa Abraham melalui Alkitab. Saudara kenal siapa Yusuf. Sengaja saya ambil gambarnya Yusuf yang menjadi orang kedua setelah Firaun di negeri Mesir. Itu adalah berkat jasmani. Tuhan memberikan kepada kita berkat rohani. Tuhan juga memberikan kepada kita berkat rohani. Asal kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Bapa. Saudara yang dalam Tuhan. Sebab itu firman-Nya berkata, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu, akan diberikan kepadamu. Saudara yang ke dalam Tuhan, sekarang saudara tahu berkat salib ada berkat rohani, ada juga berkat rohani. Dan kita mengerti bahwa yang namanya Yesus adalah sumber dari segala sumber. Sebab itu dia berkuasa memberkati saudara dan saya dengan berkat rohani. Apalagi berkat jasmani. Saudara yang dalam Tuhan, hanya yang perlu kita sadari adalah Tuhan memberkati kita. Bukan menurut keinginan kita, tetapi Tuhan memberkati kita menurut kehendak Bapa di surga. Sesuai dengan kebutuhan kita sebagai orang yang percaya di dalam Dia. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.